Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qabla al-fana wal halak, ya ummud dunya waddin, wa malana rabbana siwaka ya hasbana, ya dhal ula wal ghina, wa ya qawiyyu ya matin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Nas'aluk waliyuqim al-'adla kay nastaqim ala hudakal qawim, wa la nudhi'al la'in. Ya Rabbana ya mujib, antas sami'ul qarib, daqal wasi'ur rahib, fanzur ilal mu'minin, nazrah tuzilul ana, anna wa tudnil muna, minna wa kullal hana, nu'tahu fi kulli hin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. As'aluk bijahil judud, waliyuqimul hudud, fina wa yaghfil hasud, wa yadfa'uz zalimin, yuzilu lil munkarat, yuqimu lis salawat, wa ya'muru bis salihat, muhibbu lis salihin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Yuzihu kullal haram, yaqharu kullat tagham, ya'dilu bainal anam, yu'amminul khaifin. Rabbis qina ghaitha 'am, nafi' mubarak dawam, yadumu fi kulli 'am, ala mamarris sinin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Rabbi hyina syakirin, wa tawaffana muslimin.
nub'ats minal aminin fi zumratis sabiqin bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kulla sul rabbis tajib li amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ataka rabbi jazil wa kullu fi'lil jamil wa fika amalna tawil fajud 'ala tami'in ya rabbi daqal khinaq min fi'li ma la yutaq famnun bi fakil ghalaq liman bidambihi rahin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin waghfir li kulli dhunub wastur li kulli uyub wakshif li kulli kurub waqfi adal mu'dhiyin wakhtim bi ahsan khitam idha danal insiram wa hana hinul himam wa zada rashhul jamil wa zada rashhul jabin thumma as-salah was-salam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram was sahbi wat tabi'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu wasyarifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani bima fi ulumihima fit
daraini amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Para mitra Suara Giri FM dimanapun Anda berada, utamanya kepada para mitra Suara Giri yang berada di wilayah kota Surabaya, Gresik dan sekitarnya. Para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Pasuruan dan sekitarnya. Para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Malang dan sekitarnya, serta para mitra Suara Giri FM yang berada di wilayah Probolinggo dan sekitarnya. Juga tidak lupa kepada saudara-saudaraku, dulur-dulur yang ada di perantauan, yang berada di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Hong Kong, di Filipina, atau mungkin yang berada di Saudi Arabia, atau dimanapun Anda berada. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan kepada panjenengan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang berupa umur yang panjang dan sehat walafiat. Kita semuanya bisa produktif untuk beramal-amal yang baik, terutama yang baru saja kita lakukan, diantaranya sholat subuh secara berjamaah. Sebelumnya tadi sudah bisa melaksanakan sholat malam, qiyamul lail, ada zikir dan wiridnya, ada membaca Al-Qur'annya mungkin. Dan saat ini kita lanjutkan dengan majelis taklim dalam kajian Mutiara Fajar yang disiarkan oleh Radio Suara Giri FM. Tentu saja ini semua adalah merupakan karunia yang besar. Tidak saja sehat, tapi adanya iman dan takwa yang ada di dalam dada kita semuanya, yang dapat memotivasi kita untuk beramal-amal yang baik. Semoga para mitra Suara Giri, semua amal kebaikan ini Allah berkenan untuk menerimanya, memberikan ridho atas amal-amal kita. Semoga Allah menjadikan hidup kita semakin berkah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sholawat ta'zim senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menghantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang beriman, memiliki akhlakul karimah, menjadi orang-orang yang taat dalam beribadah, mengikuti syariat-syariatnya Allah. Yang ini semua tidak lain karena jasa besar dari seorang manusia mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan para mitra Suara Giri, kita yang saat ini hidup dalam ikatan syariatnya Allah, semoga nanti pada saat kita semuanya wafat ditetapkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Wasiatul Mustafa
yang ditulis dan dikarang oleh Mbah Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Untuk itu mari kita hadiahi suratul Fatihah. Semoga saja karya beliau ini menjadi amal kebaikan, menjadi amal jariah beliau. Kita semuanya yang mengkaji kitab ini semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semuanya oleh Allah diberikan ma'unah, hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga kajian kita di dalam membahas tentang kitab Wasiatul Mustafa ini menjadi motivasi dan energi positif bagi kita untuk memperbaiki amal ibadah kita. Semoga para mitra Suara Giri yang saat ini mungkin sedang susah, semoga Allah membahagiakan panjenengan semuanya. Mungkin ada yang sedang sakit, semoga Allah segera menunjukkan, mempertemukan dengan obatnya sehingga menjadikan kesembuhan panjenengan. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra putri kita menjadi putra putri yang solih dan solihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khususan ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah, wa khususan ila ruhi Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy'arani muallif hadzal kitab syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, kun, jadilah kamu, bisyasan, orang yang murah senyum. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah iku yuhibbu, senang Allah, al-bisyashina, terhadap orang-orang yang murah senyum. Wa yubghidu, dan Allah membenci al-abusa, terhadap orang-orang yang cemberut. Al-karihal wajhi, yang dibenci karena wajahnya yang cemberut itu. Para mitra Suara Giri, Rasulullah memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali agar kita, ya, agar Sayyidina Ali, ya termasuk kita sebenarnya, yang diperintahkan untuk murah senyum, mudah untuk senyum, dan tidak gampang cemberut. Allah itu senang orang yang suka senyum, yang senyum-senyum, sementara Allah membenci terhadap orang-orang yang suka cemberut, wajahnya tidak menyenangkan. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, senyum itu termasuk sodakoh. Senyum itu, walaupun sodakoh yang, ya mungkin termasuk sodakoh yang sederhana,
Sodakoh yang tanpa modal secara material ya, itulah senyum. Maka kita diperintahkan oleh Nabi agar dalam pergaulan ini kita banyak tersenyum, jangan banyak bermuram, jangan banyak cemberut. Nah, para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, apa sih sebenarnya rahasianya senyum itu? Hadirin para mitra Suara Giri, orang yang tersenyum, di pekerjaan senyum saja sesungguhnya bukan pekerjaan yang mudah sebenarnya. Jadi orang itu mau tersenyum kalau hatinya bahagia ya. Ya, ini rahasianya. Kalau hatinya tidak bahagia, biasanya ya sulit untuk tersenyum. Senyum itu adalah buah dari hati yang senang, hati yang bahagia. Nah, orang-orang yang hatinya sedih itu ya cenderung muram durjan, merengut ya. Itu energi yang negatif sebenarnya itu. Makanya kita diperintahkan untuk tersenyum itu ya karena supaya hati kita bahagia ya, hati yang senang. Kita ini diperintah oleh Allah dalam banyak ayat itu, kita tidak boleh sedih dalam hidup ini, walaupun sesungguhnya banyak tantangan, banyak cobaan dalam hidup, tapi kita tetap harus menyambut dunia, menyambut hari dengan bahagia, harus dengan happy. Nah, ini tidak bisa dibuat-buat para mitra Suara Giri. Hati itu kalau tidak bahagia ya itulah cenderung cemberut ya. Makanya kita harus bisa menciptakan dalam diri kita suasana hati yang riang, suasana hati yang gembira. Karena sedih itu berdosa sebenarnya. Allah itu menyampaikan kok, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir. Kita diperintahkan untuk itu. Hidup ini jangan dihadapi dengan ketakutan. Itu menandakan bahwa orang itu kayaknya nggak percaya dengan Allah, nggak ikhlas dengan Allah, gitu. Sehingga kayaknya ada beban dalam hidupnya. Maka orang-orang yang faham, orang-orang yang benar-benar yakin terhadap Allah, maka ya insya Allah akan diberikan kemudahan hati ini untuk bahagia. Karena apa? Karena orang yang beriman itu adalah orang yang tawakal. Tawakal itu pasrah, bersandar kepada Allah, sehingga hilanglah kekhawatiran itu dan muncullah kebahagiaan. Itu rahasia pertama para mitra Suara Giri. Rahasia kedua, mengapa kita diperintahkan oleh Nabi untuk banyak tersenyum dan menghindari wajah yang cemberut? Karena sesungguhnya orang itu kalau tersenyum maka hatinya ikhlas. Ya, tadi yang sudah disampaikan di depan, hati itu kalau ikhlas nggak ada beban. Ikhlas apa saja, ikhlas terhadap Allah, namanya ridho. Karena hidup ini kan sesungguhnya bukan kehendak kita, hidup ini kehendaknya Allah. Maka seringkali kita berhadapan dengan sesuatu keadaan yang di luar keinginan kita. Kata anak muda sekarang, tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi orang-orang yang beriman ya tumbuh perasaan ikhlas dan ridhonya. Jadi ridho terhadap takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu sudah ridho terhadap takdirnya Allah, maka akan muncullah enteng tadi itu. Ikhlas kepada orang lain. Mungkin kita ini ketemu dengan orang yang barangkali orangnya tidak membahagiakan kita, mengecewakan kita.
Nah, ini melepaskan hati untuk menjadi ikhlas terhadap orang lain yang membuat kita kecewa, itu bukan pekerjaan yang mudah. Diperlukan suasana hati yang istilahnya orang Jawa sing jembar atine, ya. Diperlukan suasana hati yang luas, dan ini peran agama itu menjadi sangat mutlak untuk bisa mendapatkan suasana hati yang luas seperti itu. Itulah ikhlas, ya. Jadi para mitra Suara Giri, itulah, lihatlah, ya, betapa senyum itu menjadi sangat berharga, karena memang dia adalah hasil sebuah perjuangan hati yang sangat besar sebenarnya. Maka tidak mudah orang tersenyum itu, ya, karena memerlukan dukungan hati yang benar-benar ikhlas dan ridho. Nah, berikutnya lagi, rahasianya orang banyak senyum itu, atau orang yang suka tersenyum itu adalah orang itu dalam hatinya tumbuh kasih sayang, ya, tumbuh kasih sayangnya. Melihat orang lain itu adalah ya saudara, melihat orang lain itu adalah keluarganya, tidak dianggap sebagai musuh. Coba lihatlah para mitra Suara Giri, orang yang melihat orang lain sebagai musuh lantaran orang itu berbeda dengan dia. Biasanya orang itu menganggap orang lain musuh itu kalau orang lain beda dengan kita. Para mitra Suara Giri, kita harus menyadari bahwa hidup ini tidak diciptakan oleh Allah sama. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ayatnya Allah jelas itu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku menciptakan kalian, min zakarin, ada yang laki-laki, wa untha, ada yang perempuan, wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, agar kamu saling berkenalan, berjabat tangan. Para mitra Suara Giri, orang tidak mudah berjabat tangan kepada orang lain manakala bercokol dalam hatinya perasaan permusuhan. Nah, ini sekali lagi, orang menganggap orang lain sebagai musuh itu karena orang lain dianggapnya tidak sama dengan dia. Jangan memaksa hidup ini harus sama, karena Allah tidak pernah menciptakan hidup ini sama persis. Ya itu tadi, ada yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Justru di sana ada seni, ada rahmat. Ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan di antara umatku itu adalah sebuah rahmat, kasih sayang. Ada seninya. Hidup ini kalau tidak beda maka monoton dan membosankan. Sebuah lukisan itu akan tampak indah karena yang ada di atas kanvas adalah banyak warna yang tertumpah di dalamnya, sehingga akan menggambarkan sebuah pemandangan yang indah. Itulah hidup. Maka jangan dipaksa harus sama, biar saja berbeda. Karena dalam perbedaan itu ada nikmat, ada rahmat. Kalau kita ada persatuan, ada persaudaraan, ya, maka para mitra Suara Giri rahimakumullah, hanya orang-orang yang tumbuh kasih sayangnya, hanya orang-orang yang memaklumi perbedaan dalam hidup ini, yang kemudian mudah untuk menebarkan senyum kepada orang lain. Ya, tapi kalau orang itu tidak dewasa memaknai perbedaan itu, setiap orang yang berbeda dengan dia dianggap sebagai musuh,
Wah, ini menyiksa diri sendiri sebenarnya. Mengapa? Orang itu kalau tidak siap berbeda, maka sesungguhnya hidupnya menjadi sempit. Karena apa yang dilihatnya itu, yang kita lihat itu loh, di dalam hidup ini selalu berbeda kok. Nggak ada yang sama. Kalau sama ya buta kita ini. Tapi justru dengan perbedaan itu menjadi suasananya hidup kita. Melihat ya pemandangan yang beragam. Begitu para mitra Suara Giri. Nah, kita harus dewasa memaknai perbedaan itu. Jangan dianggap sebagai permusuhan. Betapa banyak ya persaudaraan yang dibangun dari perbedaan itu akan menjadi begitu indahnya. Lihatlah para mitra Suara Giri. Ya, jari kita ini ada 5 kanan, 5 kiri. Bentuknya beda, panggilannya, sebutannya beda. Ada jari kelingking, ada jari manis, ada jari tengah, ada jari telunjuk, ada ibu jari. Lihat itu, beda, namanya aja beda, tugasnya pun berbeda. Tapi perbedaan ini akan melahirkan sebuah ya karya yang indah, yang besar. Lantaran perbedaan itu ya bisa disatukan dengan rasa kasih sayang. Coba misalnya kalau salah satu jari itu ada yang ngambul, motong, frustasi, sehingga tidak mau kerjasama dengan yang lain. Satu saja dari 5 jari tadi itu, berarti ada 4 yang rukun, 1 yang ngambul, maka akan menjadi masalah. Megang sendok aja nggak bisa dengan baik, makan itu ya juga nggak nikmat. Itulah gambarannya para mitra Suara Giri. Maka orang-orang yang tersenyum itu adalah orang-orang yang dewasa, orang-orang yang bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Biar saja Anda berbeda, yang penting saya tidak pernah memusuhi Anda. Itu adalah sebuah pernyataan bijak itu sebenarnya. Karena saya butuh Anda, Anda juga butuh saya. Itu adalah pandangan yang sangat luar biasa bijaksananya. Maka sekali lagi, apa rahasianya sehingga Nabi itu merintahkan kita untuk banyak tersenyum? Yaitu tadi, karena dengan senyum itu sesungguhnya mencerminkan kebesaran hati. Orang akan muncul, lahir daripadanya sebuah keadaan hati yang penuh kasih sayang dengan orang lain. Orang yang tersenyum itu mudah mencari teman, ya, karena menyenangkan orang, ya. Tapi sebaliknya, orang yang banyak cemberut itu ya akan memperbanyak musuh, akan memperbanyak ketidaksenangan dengan orang lain. Subhanallah. Nah, Rasulullah itu kalau memberikan pernyataan, memberikan wasiat, ya pasti ada rahasia besarnya. Karena yang disampaikan oleh Nabi itu in huwa illa wahyu yuha. Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi itu bukanlah kalimatnya Nabi sendiri, tetapi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contohnya itu tadi, hanya sebuah senyuman, kalimat senyum yang disampaikan di sini dalam wasiat ini. Wahai Ali, banyak-banyaklah kamu tersenyum kepada orang lain, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang murah senyum. Sebaliknya, Allah tidak mencintai, Allah membenci terhadap orang-orang yang biasa ya, menyungging, kecemberutan. Jadi wajahnya tidak menyenangkan banyak orang. Oleh karenanya para mitra Suara Giri, mudah-mudahan kita mampu ya, kita mampu tampil menjadi pribadi yang murah senyum. Ya, sekali lagi tidak hanya sekedar senyum memang, karena senyum itu memiliki modal yang besar. Apa modalnya? Tumbuhnya kasih sayang dalam hati, melihat orang lain sebagai saudara, tumbuhnya ikhlas dalam diri kita, tumbuhnya tawakal,
tumbuhnya ridho, Masya Allah, kemudian membuat hati kita, mengkondisikan hati kita menjadi tetap bahagia. Jadi tidak mudah ternyata orang tersenyum itu, memerlukan energi dari dalam diri yang sangat besar. Oleh karenanya ya semoga saja kita menjadi orang-orang yang oleh Allah ya dijadikan orang-orang yang murah senyum. Ya tapi yang nggak senyum nggak jelas, nanti orang lain malah curiga kepada kita. Nah, itu para mitra suara kiri. Kita lanjutkan. Ya Ali, wahai Ali, Rasul ibadati, utawi pokoknya ibadah iku asumtu adalah diam. Pangkalnya ibadah itu adalah diam. Illa kecuali min zikrillahi, ya, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mitra suara Giri FM rahimakumullah, Nabi menyampaikan kepada Sayyidina Ali, pangkalnya ibadah itu ternyata diam. Apa ini maknanya para mitra suara Giri? Diam itu adalah hikmah. Diam itu adalah mutiara. Kadang-kadang memang diperlukan orang itu untuk diam. Diam itu aksi penyelamatan diri dari hati yang tertekan karena sebab ghadab, marah, karena sebab kecewa, maka dia diam. Lihatlah hati itu kalau sedang kecewa, sedang marah, akan muncul kalimat-kalimat yang tidak senonoh, mengumpat orang lain, menghardik, misui orang lain. Maka ada kalanya di mana diam itu menjadi sebuah sikap yang bijaksana. Nah, itu rahasia pertamanya para mitra suara Giri. Yang kedua, mengapa Nabi memerintahkan kita diam? Wong malah banyak ya kita diperintahkan untuk ya menyampaikan pesan-pesan kepada orang lain. Iya memang, kalau kita bisa melakukannya silakan. Kita bisa menyampaikan wasiat, kita bisa menyampaikan pesan kepada orang lain, memberi nasihat, silakan, itu baik. Tapi apabila tidak mampu, lebih baik diam. Jadi diam itu sebuah pilihan, di mana ketika kita tidak mampu berbuat yang ideal. Jadi idealnya para mitra suara Giri, kita ini tidak diam idealnya. Idealnya kita ini respon terhadap, tanggap terhadap keadaan. Kalau keadaan itu tidak baik, maka mulut kita harus menyampaikan kebenaran. Ulil haqqa walau kana murron. Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Begitu. Ketika keadaan memaksa kita untuk bicara, kita bicara dalam rangka untuk menyampaikan pencerahan. Ya. Di tengah kebodohan, di tengah ketidaktahuan banyak orang, sementara kita tahu, maka jangan diam kita harus menyampaikan, melakukan ya, berbicara, mencerahkan orang lain, memberikan tausiah, memberikan ceramah, memberikan nasihat. Ketika ada keadaan yang tidak benar, yang tidak baik, yang tidak tahu, kita cerahkan dengan omongan kita. Itu adalah situasi kondisi yang ideal, hadirin. Tapi apabila kita tidak mampu menyampaikan dengan kata-kata yang baik, tidak mampu menahan emosi, kalau kita tidak mampu berbicara yang baik karena tidak mampu menahan emosi, ya, maka sebaiknya diam. Diam adalah sebuah pilihan. Ketika itu maka diam akan menjadi sebuah pangkal kebaikan. Nah, begitu. Yang ketiga, para mitra suara Giri, rahasianya diam. Diam itu adalah ternyata fokus. Orang itu kalau diam, ya, berarti dia fokus. Fokus apa? Ya fokus mencari inspirasi, fokus untuk memikirkan yang positif, memikirkan ciptaannya Allah. Itu ya dengan diam, merenung namanya. Merenung,
mencari inspirasi, ya, mencari sumber-sumber ilham, begitu, itu diam. Maka fokus itu di dalam beribadah namanya. Sehingga kemudian Nabi memerintahkan kita untuk banyak memilih diam sebagai pilihannya ketika kita tidak mampu berbuat yang ideal. Sekali lagi, perbuatan ideal, sikap ideal itu ya tidak diam, ngomong tapi baik, ngomong yang bermanfaat, ngomong yang mengandung hikmah, ya, ngomong yang memberikan solusi, ngomong yang memberi inspirasi. Itu kalau bisa itu ideal. Tapi jika kita tidak mampu, maka pilihannya adalah sebaiknya diam, begitu. Nah, para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, yang keempat, diam itu menjadi sebuah pilihan dan menjadi pangkalnya ibadah. Mengapa? Karena diam itu menyelamatkan dari terjebaknya nafsu kalam. Jadi para mitra Suara Giri, kita ini memiliki organ tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu lisan. Lisan dan bibir kita itu oleh Allah diberikan karunia oleh Allah, ini luar biasa. Nah, lisan kita kalau berbicara itu seringkali setan ikut bermain, begitu. Jadi setan itu memang sangat halus tipu muslihatnya. Mulut kita, ya termasuk lisan kita ini disusupi oleh nafsu. Maka kalau ada orang bicara atas dasar nafsu, wah itu nggak mau berhenti itu. Coba misalnya kalau kita sedang ngomong, awalnya ngomong-ngomong yang baik, tapi tidak terasa kita terjerumus ngomongkan orang lain, itu nafsu. Maka sesungguhnya karena lisan, lidah, ya, mulut, bicara itu ada nafsu di dalamnya, maka seringkali orang bicara itu betah, ngomong itu loh betah. Mengapa? Karena ada nafsunya. Ada celah di mana setan ikut memainkan, mengambil peran di dalamnya. Coba kalau kita lihat ada orang jagongan, kalau orang Jawa mengatakan jagongan, cangkruan. Ya kalau dulu itu di warung kopi itu ngomong, kopinya satu gelas, satu cangkir kecil, tapi ngomongnya mulai subuh sampai zuhur, ya nggak berhenti. Mengapa? Karena ada lawan ngomongnya, ngomongnya ngalor ngidul, asik jadinya ngomong. Mengapa? Ya karena terjebak dengan mungkin ghibah, ngerasani orang lain, setan main di dalamnya. Nah, kalau zaman sekarang memang di warung kopi itu nggak seberapa, nggak seperti dulu. Fenomena warung kopi tempo dulu dengan sekarang beda. Kalau fenomena warung kopi dulu itu ya banyak ngomong, cangkruan, jagongan, ya arang-arang, sekakan, halmaan, karambolan, itu fenomena warung tempo dulu. Tapi kalau warung tempo sekarang, warung zaman now, kafe namanya, itu mah tidak ngomong, hemat ngomong, tapi tidak berarti kemudian selamat. Tidak berarti kemudian selamat, karena bahasa omongnya tidak melalui bahasa tutur, tapi melalui bahasa ketik, bahasa tangan tulis, ya, bahasa tulis. Siapa tahu, ya coba kalau kita lihat di warung-warung kopi, di kafe-kafe sekarang itu kan, ya Allah, pengunjungnya banyak, rame, ning tidak ada yang ngomong-ngomongan antara satu dengan yang lain. Apakah mereka tidur? Tidak, aktif. Mereka sedang memainkan keypad HP-nya dengan jemari tangannya. Jangan-jangan mereka sedang chatting, sedang cangkruan, sebenarnya sedang omong-omongan dengan orang lain melalui bahasa tulis, namanya chatting. Malah tambah lebih dahsyat ini.
Karena sekali ngomong, sekali ngetik itu tidak antar orang personal satu orang, tapi di dalam grup rame. Jangan-jangan materinya adalah membahas orang lain. Nah, bisa saja begitu. Itulah setan yang memainkan peran, mengambil bagian penting sehingga pembicaraan itu menjadi pembicaraan yang tidak baik. Ya. Jadi ini temanya adalah tema diam. Termasuk dalam hal ini tidak hanya diam secara bahasa, secara kata-kata, secara kalam, tetapi ya menghemat komen gitu, menghemat komentar. Jika kita tidak tahu, nggak usah ikut-ikutan komentar, malah tambah beritanya hoax nanti, berita bohong. Apalagi kalau kemudian kita ini ya sedang membicarakan orang lain, yang kita ini dilingkupi dengan ketidaksenangan terhadap seseorang. Wah, maka bumbunya sangat luar biasa itu. Beritanya menjadi semakin menarik. Yang sesungguhnya itu adalah ghibah. Yang sesungguhnya itu adalah sebuah kebohongan publik misalnya. Nah, makanya para mitra Suara Giri kita mesti harus hati-hati itu, menjaga diri. Jadi dalam konteks sekarang asumtu itu memang tepat sekali. Diam di sini ini adalah menghemat komentar. Ya, jangan sampai komentar kita ini menyebabkan ya menjadi berita yang tidak baik. Makanya para mitra Suara Giri, jika kita mampu untuk menghemat komen yang tidak baik, ya falyakul khairan aw liyasmut, maka disinilah nilai ibadahnya itu di sini. Ya, nilai ibadahnya itu rasul ibadati as-sumtu. Ya. Sekali lagi bahwa diam itu adalah pilihan yang kedua, alternatif kedua. Alternatif yang sesungguhnya tidak ideal. Alternatif idealnya apa? Ya tidak diam, ngomong dengan bahasa kalam, dengan bahasa verbal, tapi baik. Gitu loh. Makanya di sini diikuti dengan illa min zikrillah, kecuali kalau ngomongnya itu zikir kepada Allah, ngomongkan ilmu, ngomongkan kebesarannya Allah, membaca Al-Quran, ya kan? Termasuk kalau dalam situasi sekarang itu apa? Ya memberi pencerahan dengan cara kipet HP, walaupun toh meneruskan, ya meneruskan saja, meng-forward, ya pencerahan orang lain di forward kepada orang lain, diteruskan kepada orang lain, ya nggak apa-apa. Itu kalau bahasanya sekarang. Tapi jika kita tidak mampu melakukan itu, ya pilihannya diam itu akan lebih bijaksana, diam itu akan lebih baik. Sudah. Berikutnya, ya Ali, wahai Ali, kasratun naum tumitul qalba wa tudhibul bahaa wa kasratuz dzunubi tumitul qalba wa turisul nadama. Ini wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali yang berikutnya. Ya Ali, wahai Ali, kasratun naumi, utawi banyaknya tidur, iku tumitul qalba, tumitu bisa mematikan apa ya kasratun naum al qalba, pada hati, wa tudhibul bahaa, dan bisa menghilangkan kebaikan, wa kasratuz dzunub, dan banyaknya dosa itu tumitul qalba, bisa menyebabkan matinya hati, wa turisun nadama, dan bisa mewariskan penyesalan. Para mitra Suara Giri, ada dua tema yang disampaikan pada wasiat yang ini. Yang pertama, kasratun naumi tumitul qalba wa tudhibul bahaa. Wahai Ali, ketahuilah bahwa
banyak tidur itu bisa menyebabkan matinya hati. Banyaknya tidur itu bisa menghilangkan kebaikan. Nah, itu yang pertama. Ini kita bahas dulu ini. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah. Dalam konteks ini, tidur yang dimaksud adalah malas. Kasratun naumi, ya, berarti orang yang banyak malasnya itu adalah tumitul qalba, bisa menyebabkan matinya hati. Watul hibul bahaa, dan bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah. Jadi orang itu kalau malas ya hatinya menjadi mati. Kok bisa, Pak? Iya, karena hati ini seperti pikiran. Hati itu seperti, ya, pikiran itu apa? Pikiran itu kalau sering digunakan ya semakin cerdas. Gitu. Malas itu kalau kemudian dipelihara, maka orang itu cenderung untuk pasif, tidak banyak gerak, maka menjadi sakit, hatinya menjadi beku, pikirannya menjadi cuntel, ya, menjadi beku. Maka para mitra Suara Giri, Nabi memberikan isyarat ini, ojo akeh-aken turu. Wong akeh turu itu, orang yang banyak tidur itu hatinya mati. Mengapa? Karena tidak banyak digunakan. Ya, sebagaimana pisau, para mitra Suara Giri. Pisau itu kalau walaupun jelek bentuknya, tapi kalau sering digunakan, sering dipakai, maka pisau itu ya akan tajam. Tapi kalau sebagus apa material pisau, tapi kalau nggak pernah dipakai, ya akan tumpul jadinya. Ya seperti itu. Maka kita dilarang untuk menjadi orang yang malas dalam hidup ini. Maksudnya malas, maksudnya tidak malas itu yang terengginas, ya, yang cekatan, yang terampil. Sebab orang kalau terampil itu akan banyak, ya, akalnya, akan ada tantangan, akan selalu ada dinamika, sehingga kemudian hatinya menjadi hati yang tidak beku. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Nah, para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, di sini disimbolkan dengan hati. Malas hubungannya dengan hati. Ya. Jadi orang itu kalau malas, maka ya mentalnya menjadi tidak berkembang. Menjadi tidak berkembang. Ya, ini orang itu kalau rajin beribadah misalnya. Nah, ini aja. Orang itu kalau rajin beribadah, maka tentu saja hatinya akan menjadi terbuka. Rajin beribadah kok. Sholat dia tegakkan, subuh dia berjalan menuju sholat, isya misalnya, subhanallah, maka hatinya ya tidak akan mati. Kenapa? Iya, karena selalu dipakai dalam zikirnya, dalam membaca Al-Qur'annya, sehingga apa? Hatinya tidak menjadi beku. Hati-hati yang seperti inilah yang kemudian mudah mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam pernyataan Nabi berikutnya, orang yang banyak tidur atau orang yang malas itu tulhibul baha, akan menghilangkan kebaikan. Bagaimana tidak menghilangkan kebaikan? Wong orang yang malas itu tidak pernah mencoba, sehingga dia tidak pernah berbuat. Padahal kebaikan itu adalah harus dicoba. Ya, kebaikan itu ibaratnya adalah ya cerita. Kebaikan itu ketika kita banyak bercerita, kita hidup ini kan sesungguhnya membuat cerita, hadirin. Jadi hidup itu sesungguhnya baik-baikan cerita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya dalam surat Al-Mulk itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi sebenarnya Allah itu menguji kita dalam hidup ini untuk baik-baikan cerita. Maka kita nanti akan ya menghantarkan cerita kita yang baik atau yang buruk kepada Allah itu. Orang nanti dihisab, orang nanti dimizan. Itu sesungguhnya Allah sedang meneliti data cerita manusia sebenarnya. Nah, orang yang banyak ceritanya, cerita baiknya, ya, orang yang telah mencoba, orang yang banyak mencoba, artinya orang itu tidak malas. Ya. Orang itu punya kesempatan membuat cerita yang banyak kepada orang lain. Begitu. Ya, tentu saja yang cerita-cerita yang baik. Sehingga kemudian orang-orang yang tidak malas itu terbuka cerita baiknya kepada orang lain. Sehingga terbuka ya catatan kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Sebaliknya orang yang malas, ya, malas segala-galanya, sholat ya malas, ya, sodakoh ya malas, kemudian puasa tidak mau. Ibadah itu kan butuh perjuangan para mitra Suara Giri. Lah perjuangan itu ya harus menghilangkan kemalasan. Siapa yang jiwanya jiwa pemalas, maka dia tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu. Dia tidak pernah berjuang sebenarnya, dia males kok. Itu. Maka subhanallah, Nabi menyampaikan ya, kasratun naum tumitul qalba wa tudhibul baha. Siapa yang banyak tidur, maksudnya siapa yang bermalas-malasan, maka hatinya menjadi mati. Siapa yang bermalas-malasan, maka peluang kebaikannya menjadi sempit atau bahkan hilang sama sekali. Itu. Nah, ini tema pertama dalam pernyataan atau dalam wasiatnya Rasulullah tadi itu. Tema kedua, wa kasratuz dzunub tumitul qalba. Banyaknya dosa itu akan mematikan hati. Wa turisun nadama, dan mewariskan penyesalan. Para mitra Suara Giri, perbuatan dosa itu sebagaimana yang kemarin sudah kita bicarakan, ketika perbuatan dosa itu telah dilakukan oleh seorang hamba, maka hatinya akan ada titik noda yang berwarna hitam. Apabila dosa itu diulang-ulang tanpa sempat orang itu atau sebelum sempat orang itu membaca istighfar sebagai bentuk tobat seseorang itu, maka bisa dibayangkan dalam waktu tertentu hati itu menjadi begitu buram, tertutup oleh noda tadi itu. Ya, ini menggambarkan matinya hati. Kalau hati sudah tertutup, ibarat kaca sudah tertutup, maka tidak bisa melihat sesuatu, tidak tembus oleh sinar. Wong hatinya tertutup, kaca tertutup kok. Artinya apa? Hidayah sulit untuk bisa masuk kepada hati orang yang mati. Oleh karenanya, maka para mitra Suara Giri, mari kita banyak bertaubat dalam hidup ini. Dan kemarin sudah kita sampaikan juga, sholat 5 waktu itu sesungguhnya momentum tobat yang disediakan oleh Allah kepada kita. Bahkan orang-orang yang faham itu menambahi tidak hanya momentum sholat 5 waktu, ditambahi dengan sholat sunnah, ditambahi dengan membaca Al-Quran. Itu artinya apa? Membersihkan hati, ya, menghilangkan dosa sekaligus membersihkan hati. Ya, jadi jangan dibiarkan hati kita ini untuk ya kotor dengan dosa-dosa, ya, dengan kotoran-kotoran kekhilafan. Jangan khawatir, Allah itu maha mengampuni kok. Mari kita bertaubat. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Wala tayasu mir rauhillah. Jangan pernah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun dosa, ya, manusia itu adalah memenuhi langit dan bumi. Tapi sesungguhnya
pengampunan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa yang diperbuat oleh manusia itu. Ini maknanya apa? Bahwa Allah membuka kesempatan bertaubat kepada setiap orang, setiap manusia. Jangan pernah berputus asa dengan dosa yang banyak, ya, karena Allah tidak akan pernah menutup taubat seseorang. Ketika taubat seseorang itu dilakukan pada saat sebelum malam yughorghir, sebelum nafas berada di tenggorokan, sebelum matahari terbit dari arah barat, sepanjang itu taubat manusia dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, waturisun nadama, dosa itu mewariskan penyesalan. Ya jelas. Mengapa? Karena dosa itu kan kesalahan. Kesalahan itu adalah sebuah noda. Maka sudah jelas orang-orang yang sudah melakukan kesalahan itu ketika sadar dia akan menyesal, dan penyesalan itu tidak ada gunanya kalau tidak bersama taubat. Begitu para mitra Suara Giri. Maka subhanallah, agama ini mengajarkan kepada kita, syariat ini mengajarkan kepada kita bahwa agar kita ini rajin di dalam rangka untuk mentaubati dosa-dosa yang kita lakukan. Sekali lagi kita sampaikan, walaupun kemarin sudah disampaikan, setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, maka sesungguhnya ada dua manfaat sekaligus. Manfaat pertama adalah menambah pahala, manfaat yang kedua adalah menghapuskan dosa. Sebut saja misalnya orang sholat, begitu dia menjalankan sholat, Allah telah menyediakan pahala dari sholat yang dia lakukan. Pada saat yang bersamaan Allah telah menghapus dosa seseorang itu. Maka orang-orang yang selalu mematuhi syariatnya Allah, sesungguhnya dia telah bertaubat, dia telah mentaubati dari dosa-dosa yang selama ini dia lakukan. Sebaliknya orang-orang yang kufur terhadap syariatnya Allah, maksudnya tidak pernah menjalankan perintahnya Allah, bahkan larangan Allah itu dijalankan. Sebaliknya orang yang demikian itu, dia tidak pernah sempat untuk membersihkan hatinya, dia malah menjadi lautan penyesalan sepanjang hidupnya. Ya mudah-mudahan para mitra Suara Giri rahimakumullah, Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang ahli bertaubat. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya wasiatnya Rasulullah, ya Ali, wahai Ali, man barang siapa, an'ama yang telah diberikan nikmat, man barang siapa an'ama yang telah memberikan nikmat sapa Allahu Allah alaihi kepada orang itu, fasyakaro maka orang itu bersyukur, waman dan barang siapa ibtalahu yang telah Allah coba kepadanya, fasobaro lalu kemudian dia mau bersabar, wasa'a dan barang siapa yang berbuat kejelekan, fastaghfaro lalu kemudian dia membaca istighfar, maksudnya bertaubat, kata Nabi, dakhalal jannah, maka orang itu pasti akan dimasukkan surga. Min ayyi babin, dari manapun pintu sya'a dia menginginkannya. Jadi para mitra Suara Giri rahimakumullah, ini wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Barang siapa seorang hamba yang telah diberikan nikmat oleh Allah lalu dia bersyukur dengan nikmat itu, ini kata kunci ini. Yang kedua, barang siapa yang diuji oleh Allah lalu dengan ujian itu dia bersabar, wasa'a fastaghfara, barang siapa yang mau, yang melaksanakan, yang menjalankan kejelekan, berbuat dosa, lalu dia beristighfar, bertaubat kepada Allah, kata kunci tiga itu, dakhalal jannah min ayyi babin sya'a, maka orang itu pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dari mana pintu yang dia kehendaki, dari manapun pintu yang dia kehendaki.
Jadi ada 3 kata kunci para mitra suara giri yang disampaikan di sini. Siapa yang mendapatkan nikmat Allah dia bersyukur. Siapa yang mendapatkan musibah, cobaan, lalu dia bersabar. Siapa yang telah terlanjur berbuat salah lalu dia bertobat. Itu kata kuncinya. Maka tidak ada pilihan lain kecuali Allah akan menjadikan dia sebagai orang yang ahli surga. Para mitra suara giri, ini kelihatannya mudah, tapi sesungguhnya luar biasa sulitnya ini. Ya, orang mendapatkan nikmat mau bersyukur itu sudah sewajarnya, tapi tidak banyak orang yang mau begitu. Kenapa dikatakan sewajarnya? Iya, orang itu mendapatkan nikmat dari Allah kok. Kita itu loh hidup itu dikasih oleh Allah dengan segala macam fasilitas, diberikan organ tubuh, diberikan nikmat, sementara kita tidak pernah membeli itu semuanya. Ya seharusnya orang itu mau berterima kasih. Wong sudah dikasih cuma-cuma kok, wajar. Tapi ternyata yang mau melakukan itu tidak banyak. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang yang bisa pandai dan mau bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para mitra suara giri, pekerjaan syukur itu bukan pekerjaan yang mudah, tapi memerlukan akar keimanan yang sangat kuat. Hanya orang-orang yang beriman yang mampu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak orang yang diberikan nikmat sementara dia tidak beriman kepada Allah, maka jadinya dia kufur terhadap nikmat itu. Itu kata kunci yang pertama. Makanya siapa yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah melihat nilai keimanan itu begitu kuatnya sehingga mampu melahirkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, bersabar ketika diuji. Para mitra suara giri, ini pekerjaan yang sangat berat ini. Ya, tidak gampang menjadi orang yang bersabar ketika kita diuji oleh Allah, karena ujian itu berat, ujian itu pedih, ujian itu perih, ya, ujian itu. Kok ada orang diuji dengan kepedihan hidup, lalu dia mau bersabar? Ya karena ada imannya. Ya, hanya orang yang beriman yang dia mampu bersabar menghadapi ujian. Mengapa orang itu beriman? Orang yang beriman itu bisa menghadapi ujian dengan kesabaran? Iya, karena orang yang beriman adalah orang yang mampu bersandar hanya kepada Allah. Orang yang beriman adalah orang yang sadar bahwa semua ini sumbernya dari Allah. Saya tinggal menerima. Saya tidak mampu berbuat banyak kecuali saya hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu setelah saya berikhtiar. Maka yang dinilai oleh Allah kesabaran itu adalah nilai keimanan yang mendorong seseorang untuk bisa bersabar. Yang terakhir, wa asaa fastaghfara. Siapa yang terlanjur melakukan kejelekan, dosa, lalu dia mau beristighfar, itu kalau tidak orang beriman tidak ada itu. Artinya apa? Dia berbuat salah tapi sadar dengan kesalahannya dan merasa berbuat salah, merasa salah, merasa bodoh. Itu kalau tidak orang beriman nggak ada itu. Yang ada adalah orang-orang yang berbuat salah diteruskan kesalahannya seolah-olah dia tidak pernah berbuat dosa. Lah itu yang bahaya itu. Mengapa? Karena tidak tumbuh di dalam hatinya nilai-nilai keimanan. Para mitra suara Giri FM, perhatikan 3 hal itu. 3 hal itu tulang punggungnya ya ada pada nilai-nilai keimanan. Kalau Allah masukkan seseorang ke dalam surga melalui pintu manapun, maka sesungguhnya Allah sedang memberikan penghargaan kepada orang-orang yang ada dalam hatinya keimanan, yang dengan keimanan itu mampu melahirkan syukur, mampu melahirkan sabar, mampu melahirkan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.